Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Matematika Umum kelas 11. Kali ini kita akan membahas matriks, yaitu bagian jenis-jenis matriks. Kita lihat dulu, ya ini matriks sekilas ya, gambarnya seperti ini, masih ingat ya? Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian matriks, ordo, dan notasinya. Nah, seperti inilah bentuk umum dari sebuah matriks. Yang horizontal adalah menunjukkan baris, ya. Yang vertikal ini menunjukkan kolom. Kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Oke, ini bentuk umum sebuah matriks secara rinci ya. Bahwa di sini adalah matriks A, komponennya di sini ada A11, itu artinya baris anggota matriks A yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Begitu seterusnya. Jenis matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah matriks baris. Sesuai dengan namanya, matriks baris, maka dia bentuknya seperti baris ya. Kalau barisnya ada satu, berarti ya itulah matriks baris gitu ya. Cirinya bahwa matriks baris itu hanya memiliki satu baris, sedangkan kolomnya boleh berapa saja. Kita lihat contohnya di sini. Ada matriks A, matriks P, dan Q. Matriks A ini anggotanya adalah 0, 3, 4. Lihat di sini bahwa matriks A hanya terdiri dari satu baris dan kolomnya ada 3. Maka matriks A ini disebut matriks baris. Kalau kita lihat banyaknya baris dan kolom, maka matriks A ini berordo 1 kali 3. Begitu juga untuk yang P nih, kita lihat barisnya juga cuma ada satu, yang matriks Q juga sama, barisnya cuma ada satu. Sedangkan untuk matriks P, kolomnya ada 4, dan matriks Q kolomnya ada 5. Maka inilah contoh matriks-matriks yang hanya memiliki satu baris. Ya, maka kita sebut sebagai matriks baris. Oke, selanjutnya yang kedua adalah matriks kolom. Ya, sama seperti namanya ya, matriks kolom. Ya, berarti ini matriks hanya terdiri dari satu kolom. Ibu kasih di sini contoh ada 3, yaitu matriks R, S, dan T. Kalau kita perhatikan, matriks R ini banyaknya kolom cuma 1. Begitu juga matriks S, banyaknya kolom cuma 1. Dan matriks T juga demikian. Banyaknya kolom hanya ada 1. Matriks R banyaknya baris ini ada 2. Maka matriks R ini berordo 2 kali 1. Nah, matriks S berordo 3 kali 1. Dan matriks T, karena di sini jumlah barisnya ada 4, maka ordo matriks T adalah 4 kali 1. Adalah matriks persegi. Persegi sama seperti bangun geometri persegi ya, di mana ukurannya sama antara panjang dan lebar. Begitu juga untuk matriks. Matriks ini ukurannya adalah baris dan kolom. Jika suatu matriks banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, maka matriks tersebut dikatakan atau disebut matriks persegi. Ya, jadi kalau misalkan banyaknya baris sebanyak N dan banyaknya kolom sebanyak N, maka berordo N kali N. Khusus untuk matriks persegi yang berordo N kali N, boleh disingkat dengan berordo N saja. Ya, N saja. Oke, di dalam matriks persegi kita mengenal yang namanya diagonal. Ya, diagonalnya ada 2, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Ya, seperti apa diagonal? Ibu kasih contoh matriks persegi A ya. Diagonal utamanya itu adalah elemen-elemen yang terdapat pada diagonal utama adalah A11,
A22, A33, dan seterusnya sampai dengan terakhir AMN ya, atau dalam hal ini karena ordonya sama ya, berarti ANN. Begitu juga untuk yang diagonal samping nih, anggotanya adalah A1N dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di gambar ya, diagonal samping yang mengarah ke bawah ya, bawah, dan yang diagonal samping mengarah ke atas. Contohnya matrik A. Matrik A ini baris pertama 85, baris kedua 27. Kita perhatikan nih, banyaknya baris matrik A adalah 2. Ya, dan banyaknya kolom matrik A juga 2. Maka inilah yang disebut matriks persegi berordo 2 kali 2. Atau kita boleh menyebutnya dengan singkat berordo 2. Dan matrik B, ini kalau kita perhatikan banyaknya baris ada 4. Dan banyaknya kolom juga ada 4. Maka matrik B juga dikatakan matrik persegi berordo 4. Kita lihat ya, yaitu matriks yang keempat adalah matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain di diagonal utamanya bernilai 0. Jadi selain pada diagonal utama bernilai 0. Contohnya perhatikan matrik P. Matrik P ini elemen-elemen pada diagonal utama adalah 2 dan 4. Sedangkan selain di diagonal utama adalah 0, 0. Maka P ini disebut matriks diagonal. Ada lagi di sini matriks Q. Ya, matriks Q ini elemen-elemen pada diagonal utama adalah 3, 8, 5. Perhatikan nih, elemen-elemen yang terletak di luar diagonal utama bernilai 0 semua. Begitu juga matriks R. Elemen-elemen pada diagonal utama adalah 7, 0, min 1, 11. Ya, perhatikan bahwa elemen-elemen pada diagonal utama bukan berarti tidak boleh 0. Boleh 0, tapi tidak semua. Tapi elemen-elemen di luar diagonal utama itu harus 0 semua. Matriks yang kelima adalah matriks skalar. Matriks skalar ini adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Perhatikan di sini ada matriks S, diagonal elemen-elemen pada diagonal utamanya itu adalah 3. Ya, 3 semua. Berarti sama ya. Dan matriks G juga demikian. Elemen-elemen pada diagonal utama juga bernilai sama. Dalam hal ini adalah 2. Yang keenam itu adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang semua elemennya pada diagonal utamanya bernilai 1. Ya, perhatikan nih matriks I. Oh ya, lupa ya. Khusus untuk matriks identitas, ini notasinya diberi lambang dengan huruf I. Jadi ini khusus ya. Khusus huruf I ini lambang atau notasi untuk matriks identitas. Ya, di sini Ibu kasih contoh matriks identitas berordo 2. Ya, perhatikan nih elemen-elemen pada diagonal utama itu bernilai 1 semua. I3 juga demikian. Elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 semua. Berikut juga untuk yang I4. Berarti ini matriks identitas berordo 4. Ya, di mana elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 semua. Itulah yang disebut matriks identitas. Jenis matriks yang ketujuh adalah matriks segitiga. Ya, matriks segitiga ini ada 2 macam, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0 semua. Ya, berarti elemen-elemen pada yang terletak pada diagonal atas tidak boleh, bukan berarti tidak boleh 0, boleh 0, tapi tidak semuanya 0 gitu ya. Yang diperhatikan di sini adalah elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama bernilai 0 semua.
Sebaliknya, untuk matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama bernilai 0 semua. Nah, seperti itu yang disebut matriks segitiga atas dan bawah. Lihat contohnya di sini, yang A adalah matriks segitiga atas, ya. Berarti yang bernilai 0 semua itu elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama. Sedangkan yang B ini contoh matriks segitiga bawah. Cirinya bahwa semua elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama bernilai 0 semua. Matriks yang ke-8 adalah matriks 0. Ya, sesuai dengan namanya, matriks 0 berarti semua anggota matriks ini bernilai 0 semua. Dan ini ordonya bebas. Mungkin aja bisa sebagai matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, segitiga, dan seterusnya, ya. Berarti cirinya anggotanya adalah 0 semua. Contohnya di sini lihat matriks O. Ya, ini O ini adalah lambang atau notasi untuk matriks 0. Ini juga spesial, ya, khususon bahwa matriks 0 dilambangkan dengan huruf O. Maka matriks-matriks yang lainnya tidak boleh menggunakan huruf O. Begitu juga matriks identitas. Notasinya khusus, yaitu menggunakan huruf I. Maka matriks yang bukan matriks identitas tidak boleh diberi notasi dengan huruf I. Oke, kita lihat di sini matriks O yang pertama berordo 2 kali 1. Maka anggotanya ini 0 semua, ada 2 anggota. Begitu juga matriks O yang lain, ya. Bisa dilihat di sini ada matriks O berordo 3 kali 2 dan 2 kali 3. Selanjutnya, sebelum kita bahas jenis matriks yang berikutnya, kita akan mengenal dulu yang namanya transpose matriks. Ya, transpose matriks itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Ya, transpose matriks A dinotasikan dengan huruf A diberi pangkat huruf T. Boleh T-nya ini sebagai huruf kapital atau huruf kecil. Bisa dilihat di layar, ya, notasi untuk transpose matriks A. Atau bisa juga menggunakan lambang A aksen. Aksen ini menunjukkan lambang atau notasi untuk transpose. Contohnya nih, ada matriks A, ya, berordo 2 kali 2, anggotanya pada baris pertama adalah 3 min 1. Pada baris kedua 5, 2. Kita akan buat transpose matriks A. Maka untuk transposnya kita rubah yang tadinya elemen-elemen pada matriks A yang terletak pada baris pertama, maka pada transpose matriks A dibuat letaknya di kolom pertama. Jadi 3 dan min 1 letaknya pada baris pertama di matriks A, maka di matriks transpose A dia letaknya di kolom pertama. Begitu juga untuk elemen-elemen matriks A pada baris kedua, maka diletakkan pada matriks transpose A di kolom kedua. Bisa dilihat pada layar, ya, bagaimana membuat matriks transpose dari suatu matriks. Begitu juga untuk matriks B. Matriks B ini berordo 2 kali 3. Maka transposnya akan berordo 3 kali 2. Karena transpos itu merubah dari baris menjadi kolom. Ya, kita lihat nih matriks B. Pada baris pertama anggotanya adalah 2, 1, min 5. Maka di transpos B letaknya bukan lagi baris pertama, tapi menjadi kolom pertama. Jadi 2, 1, min 5-nya dituliskan secara vertikal. Begitu juga elemen-elemen matriks B yang terletak pada baris kedua ditempatkan pada transpos B di kolom kedua. Maka ordo matriks B 2 kali 3 dirubah ke dalam transpos B
akan berordo 3 kali 2. Jenis matriks yang ke-9 yaitu matriks simetri. Ya, ini terkait dengan transpos matriks A tadi ya. Oke, matriks simetri ini adalah matriks yang sama dengan transposnya. Jadi kalau suatu matriks kita buat transposnya ternyata elemen-elemennya sama, berarti matriks ini disebut matriks simetri. Contoh, misalkan ada matriks di sini berordo 2 kali 2. Baris pertama 7 min 3. Baris kedua min 3 6. Ini kalau kita buat transposnya, ternyata baris pertama juga 7 min 3. Baris kedua juga min 3 6. Berarti nih matriks ini setelah dibuat transposnya ternyata sama dengan dirinya sendiri. Karena mempunyai ciri seperti itu, maka matriks ini dikatakan matriks simetri. Nah, seperti itu apa yang dimaksud dengan. Sampai di sini pembelajaran kita sudah selesai. Berarti jenis-jenis matriks ada 9 macam. Ya, pembelajaran matum untuk kali ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai ketemu lagi di momen berikutnya. Tetap di Matematika Umum kelas 11. Oke, semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.